أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Ustadz Rizky yang telah membacakan tilawahnya. Semoga dengan pembukaan yang dibacakan oleh tilawah ini acara kita berada dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelumnya tadi Bu Siti lupa ya. Jadi acara ini mempunyai tema. Temanya adalah dengan semangat kemerdekaan kita mampu bangkit dari pandemi. Jadi anak-anak harus semangat terus ya. Terus kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Mars LH. Oke, kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu guru juga dimohon untuk berdiri dan menyanyikan Mars LH bersama-sama. Belajar menulis, belajar. Boleh Bapak Ibu guru ke depan ya. Yang gembira di sekolah kami semuanya nih, ayo bantu belajar membaca,
membaca menulis, belajar pahami Islam dengan semangat riang gembira di sekolah kami, memperkaya ilmu. bekal hari nanti. Sini Bu Pi. Menyongsong masa Penuh gembira generasi robbani. Semuanya ini mengamalkan ilmu di setiap waktu. yo jadikan cita diri sejati siswa Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim. Oke, terima kasih kepada para hadirin. Jangan duduk dulu ya. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, masih dalam keadaan berdiri ya, belum duduk. Indonesia Raya 3 stansa. Airku tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dipandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku. Semua ngaji, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah Sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka kita semuanya. Marilah kita Indonesia bahagia. Tanahnya subur jiwanya, bang semuanya adalah budinya untuk Syaraya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah yang aku sayang.
Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, semuanya majulah, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, alhamdulillah. Capek juga ya nyanyi ngos-ngosan ya. Oke, para hadirin boleh duduk kembali ya. Oke, acara selanjutnya adalah pembacaan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Saudara Ahtar dari kelas 2A. Kepada Saudara Ahtar saya persilahkan. Halo Ahtar, boleh dites dulu suaranya? Cek sound. Assalamualaikum Ahtar. Boleh Ahtar. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, tepuk tangan untuk Ahtar. Terima kasih Ahtar. Baik, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Bapak Nurman Budiman SPD, saya persilahkan. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan ya, karena kita masih dapat mengikuti acara PHBN ini. Salawat dan salam moga-moga tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan sambutannya dari adik-adik semua, anak-anakku semua, siswa-siswi SD Telkom Hakim yang telah mengikuti acara ini dengan sangat semangat ya,
Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa itu ya. Mungkin kita masih asing ya. Ini sebenarnya lagu Indonesia Raya yang pertama kali dinyanyikan waktu kemerdekaan, itu yang 3 stansa. Yang saya hormati kepada para pimpinan, kepada kepala sekolah Ibu Wenti Supriyatni SPD, kepada wakil kepala sekolah Pak Cecep Rahmat SS, dan kepada Ibu Juliani, serta kepada guru-guru saya yang saya hormati dan saya cintai. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik ya dan lancar, karena acara lomba ini akan berlangsung sampai tanggal 20. Jadi sebenarnya lomba itu berlangsung sampai tanggal 20, tapi itu tanggal 20 itu batas akhir pengumpulannya ya. Jadi tanggal 19 dan 20 itu kalian tetap belajar seperti biasa. Jadi hanya mengumpulkannya sampai tanggal 20 ke email yang udah dicantumkan di teknis. Terus untuk jenis-jenis lomba mungkin udah di teknis ada. Jadi kita itu mencoba untuk menggali bakat dan minat adik-adik semuanya, terutama dalam menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu Sunda juga ada ya. Terus ada lagi melafalkan itu, jadi membacakan maksudnya ya, membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan membacakan teks Pancasila untuk kelas bawah. Jadi diusahakan kalian semangat ya dalam membaca teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus ada lagi lomba menggambar. Selamat dan sukses, semoga semuanya jadi pemenang ya. Sebenarnya semuanya jadi pemenang, dan mungkin ya yang terbaik itu nanti dipilihkan oleh juri ya. Tapi Bapak harap dan Bapak yakin semuanya itu bisa melakukan lomba ini. Cukup sekian sambutan dari Bapak. Salah kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Oke, terima kasih kepada saudara Penurman yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara simbolis oleh Bapak Cecep Rahmat SS. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat terus. Belajar. Yes. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu walaupun di link Zoom ini, tapi mudah-mudahan tidak meriahnya pertemuan kita di ini, insyaallah. Baik, pada kesempatan ini Bapak mewakili Ibu Kepala Sekolah yang saat ini tidak bisa hadir karena ada pertemuan yang lain yang harus dilaksanakan. Mudah-mudahan kita walaupun jadi wakil oleh Ibu Kepala Sekolah tetap semangat ya, insyaallah. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita bertemu untuk lebih memeriahkan lagi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia yang keberapa? Yang ke-76 ya, alhamdulillah ya.
saat ini kita dalam keadaan merdeka. Tentu kemerdekaan itu sangat penting. Seandainya saat ini kita tidak merdeka, tentu kita akan terkekang, ya. Ketika kita beribadah akan terkekang, tidak boleh beribadah oleh penjajah, begitu ya. Tapi alhamdulillah saat ini kita semua dalam keadaan merdeka. Bisa berdagang, bisa sekolah, bisa beribadah dan seterusnya. Jadi betapa nikmatnya ketika kita dalam keadaan merdeka. Coba Bapak ingin tes suara kalian ya. Merdeka. 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 Baik ya. Baik, coba ya. Bapak sekali kalian ikuti ya. Siap? Ulang. Merdeka. Merdeka. Biasa semangat. Terima kasih, ini luar biasa nih anak-anakku ya, semangat sekali. Baik, kemerdekaan itu tentu saja bukan hasil pemberian penjajah ya, bukan hasil pemberian Jepang, bukan hasil pemberian Belanda, bukan hasil pemberian Inggris dan penjajah yang lain. Tapi tentu kemerdekaan ini adalah karena rahmat Allah, karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja wasilahnya, perantaranya adalah perjuangan para pahlawan negara kita semua ya. Tentu kalian kenal beberapa pahlawan ya. Jangan sampai enggak kenal ya. Nah, karena ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, tentu harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Dengan apa bersyukurnya? Yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kebaikan. Terutama kalau kalian saat ini sedang belajar, ya isilah kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, menuntut ilmu sungguh-sungguh ya. Belajar, membaca ya. Kemudian juga berusaha mencapai cita-cita kalian dengan sungguh-sungguh belajar. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selain itu kita juga bisa meneladani karakter para pahlawan. Para pahlawan kita ya, mereka berani ya, cinta tanah air, bertanggung jawab, pintar dan seterusnya ya. Kita contoh ya seperti itu. Kita teladani jiwa dan karakter para pahlawan menjadi kepribadian kita semua. Nah, barangkali itu harapannya dengan memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini, kemerdekaan negara kita ini, kita semakin semangat, semakin giat di dalam mengajar maupun di dalam menuntut ilmu. Terakhir, Bapak ucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak kepada semua panitia khususnya yang berusaha untuk mengadakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan kedua, kepada kalian semua dan Umi Abi semuanya di rumah, semoga acara ini menjadi pahala bagi kita semua, menjadi amal ataupun ladang pahala bagi kita semua. Mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Upayakan kita bisa berpartisipasi di dalam lomba sesuai dengan minat dan kemampuan kalian, dan semoga semuanya menjadi pemenang insya Allah. Selanjutnya Bapak akan simbolik ya, akan simbolik membuka acara ini dengan membunyikan angklung. Sebentar. Nah ini ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dan juga kegiatannya ya. Semoga lancar, amin ya rabbal alamin. Merdeka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Cecep yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara ini secara simbolis. Oke, alhamdulillah barusan ada penampilan dari angklung ya. Jadi rindu ya belajar latihan angklung di sekolah. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya ya, adalah penyampaian lomba yang akan disampaikan oleh maaf, ada kesalahan. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Rahmat. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa memohon kebaikan dan ampunan untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua dan senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemberi rezeki, kami segenap keluarga besar SDIT Luqmanul Hakim mohon ampun atas segala kesalahan kami dan mengucapkan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang kami terima hingga saat ini. Sungguh hanya kepadamu lah kami bergantung lagi berserah diri. Ya Allah ya Rabbana, atas rahmat dan karunia-Mu kami bangsa Indonesia khususnya keluarga besar SDIT Luqmanul Hakim kembali dapat memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Syukur kami kepadamu ya Allah atas anugerah kemerdekaan yang kami terima sampai saat ini. Jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kami dalam mendidik dan semangat dalam belajar untuk anak didik kami. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, jauhkan dari kami segala penyakit hati. Jauhkanlah kami dari cinta dunia dan takut mati. Hindarkanlah kami dari sifat buruk sangka, iri, dengki, dan hasad yang setan tiupkan secara halus ke dalam jiwa kami. Sungguh hanya dengan pertolongan-Mu lah kami dapat menjauhkan diri dari bisikan setan yang tidak kami sadari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami keturunan yang salih dan salihah yang dapat menjadi penyejuk mata kami dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wa jununi wa juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan dari penyakit-penyakit yang buruk, khususnya dari penyakit corona ini. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sungguh tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan-Mu, dan cukuplah Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Cecep yang telah membacakan doa. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin ya robbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian lomba yang akan disampaikan oleh Bu Entin. Kepada Bu Entin saya persilahkan. Iya, suaranya. Buntin, sudah hadir Buntin? Ini. Suaranya Buntin. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kuat, Indonesia bisa, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih bisa menikmati Hari Kemerdekaan RI atau Republik Indonesia yang ke-76 ya.
dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 ini, panitia dari HUT RI Sekolah SDT Luqmanul Hakim akan mengadakan lomba-lomba ya. Untuk perlombaannya silakan kalian simak dan dengarkan ya, ada lomba apa saja. Untin akan menyampaikan lomba-lomba yang harus kalian ikuti. Untuk kelas 1, 2, dan 3, yang pertama yaitu ada lomba menyanyikan lagu nasional ya, dengan pilihan yang pertama yaitu Hari Merdeka, yang kedua Garuda Pancasila, kemudian yang ketiga yaitu Halo Halo Bandung ya. Kemudian lomba yang kedua yaitu lomba menyanyikan lagu daerah Sunda ya, dengan pilihan sama ada 3. Yang pertama yaitu oray-orayan, yang kedua tokecang, dan yang ketiga bubuy bulan. Nah, bagi mereka yang mengikuti lomba menyanyi, yang akan mengikuti lomba menyanyi, silakan kalian rekam, kemudian kirimkan videonya melalui email yang sudah ditentukan pada teknis lomba yang sudah dikirim per level ya, per kelas. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu lomba menggambar. Temanya tanah airku ya. Tanah airku luas sekali ya. Silakan kalian gambar dari sisi mananya Indonesia ya. Kemudian kalian scan gambarnya, kalau sudah selesai kirimkan ke email juga yang sudah ditentukan pada teknis lomba ya. Kemudian lomba yang keempat yaitu lomba melafalkan Pancasila ya. Ini juga kalian rekam video, kemudian kalian kirimkan. Kemana kirimkannya? Yang lomba melafalkan Pancasila, silahkan kalian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Nanti wali kelas kalian masing-masing akan memilih dari kelasnya mana yang terbaik, karena semuanya sudah baik, jadi harus dipilih yang terbaik ya. Dikirimkan ke wali kelasnya, nanti sama wali kelasnya sudah terpilih yang terbaik, maka akan dikasihkan ke panitia ya. Nah, itu perlombaan untuk kelas bawah atau kelas 1, 2, dan 3 ya. Nah, yang berikutnya yaitu perlombaan untuk kelas atas. Kelas atas kelas berapa saja? Kelas 4, 5, dan 6. Silakan kalian dapat mengikuti perlombaan. Yang pertama adalah menyanyikan lagu nasional dengan pilihan Gugur Bunga. Yang kedua, Kulihat Ibu Pertiwi ya. Kemudian yang ketiga, Tanah Airku ya. Ini juga sama dikirimkan berupa video ke email yang sudah disesuaikan pada teknis lomba ya. Yang kedua untuk kelas atas yaitu lomba menyanyikan lagu daerah Sunda dengan pilihan Karatagan Pahlawan ya. Yang pertama lomba nyanyinya lagu daerah Karatagan Pahlawan. Yang kedua Manuk Dadali. Yang ketiga yaitu 17 Agustus ya. Bukan 17 Agustus yang Indonesia ya, bukan 17 Agustus tahun 45, bukan, tapi versi Sunda. Yang seperti apa? Yang gini. 17 Agustus tahun 45, begitunya. Nah, itu 17 Agustus versi Sundanya ya. Kalian silakan searching di YouTube seperti apa, kalian hafalkan. Kemudian kalau sudah kalian pilih mana yang akan diikuti, jangan lupa direkam videonya, dikirimkan ke email yang sudah ditentukan oleh panitia ya.
Yang ketiga sama ada lomba menggambar, tapi untuk kelas atas temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu jua ya, berbeda-beda suku, bangsa, agama, ras ya, hobi dan sebagainya. Indonesia itu meskipun beragam tapi tetap satu ya. Jadi untuk kelas atas menggambarnya temanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Dikirimkan sama, di scan gambarnya, kemudian kirim ke email yang sudah ditentukan oleh panitia ya. Yang terakhir untuk lomba kelas atas yaitu lomba melafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini silakan kalian video ketika membacakan atau melafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kalian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang akan dipilih oleh wali kelas adalah yang terbaik dari yang baik ya, dan akan disetorkan kepada panitia. Itulah perlombaan yang kalian harus ikuti. Mulai hari ini kalian silakan persiapkan ya, dan dikumpulkan untuk yang disetor ke wali kelas. Mudah-mudahan besok sudah tersampaikan, sudah disetorkan ke wali kelasnya, dan untuk lomba yang lainnya paling lambat tanggal 21 ya. Silakan kalian pilih lomba yang kalian inginkan. Itulah ya perlombaan yang Bu Titin sampaikan untuk memperingati HUT RI ke-76. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buntin yang telah menyampaikan mengenai lomba-lomba yang akan kita laksanakan ke depan ya. Oke, tadi Buntin punya jargon katanya, Indonesia kuat, Indonesia bisa, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Coba dites Pak Setia anak-anaknya, dinyalakan mikrofonnya. Biar semangat ya. Kalau Bu Fitri bilang Indonesia, anak-anak bilang kuat. Indonesia, anak-anak bilang bisa. Indonesia yang ketiga, merdeka, merdeka, merdeka. Dicoba ya. Indonesia, Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Semangat, semangat ya, udah siang juga, alhamdulillah. Oke, jangan lupa dipersiapkan ya yang mau mengikuti lomba-lomba. Suara emasnya dipersiapkan untuk menyanyikan lagu-lagu, kemudian ada lomba menggambar dan pelafalan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya adalah video penayangan pahlawan. Tolong disimak ya untuk videonya. Jawa, dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, hingga Maluku. Dari Demak pula, Islam mulai menyebar di seantero Jawa dan mencapai tempat-tempat lainnya di luar Jawa. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhannya. Keruntuhan Majapahit adalah lakon klasik tentang sebuah negara besar yang dirundung perebutan tahta di antara sanak saudara. Raden Fatah dengan dukungan Wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Raden Fatah lahir di Palembang pada tahun 1455, merupakan putra dari Brawijaya V,
raja terakhir Majapahit, dari istrinya yang seorang muslim dari Cina. Ketika istrinya masih hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya tersebut ke Adipati Palembang, Arya Damar. Raden Fatah kecil memiliki nama Hasan. Beranjak dewasa, Raden Fatah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Sayyid Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Selama berada di Ampel Denta, Raden Fatah memiliki kesempatan untuk mengenal keluarganya. Ampel Denta dekat dengan Istana Majapahit yang berada di Trowulan. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Fatah dinikahkan dengan Sayyidah Murtasimah, putri dari Sunan Ampel. Tahun 1475, oleh Prabu Brawijaya V, Raden Fatah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Gelagahwangi. Bersama dengan beberapa sunan, Raden Fatah membuka Gelagahwangi menjadi sebuah kota pesisir yang ramai. Kota pesisir itu kemudian diberi nama Demak Bintoro. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Raden Fatah kemudian menjadi Adipati Demak, sebuah kota pesisir nan besar, pertemuan dari kebudayaan Hindu dan Islam. Ketika Demak semakin berkembang, perang saudara justru melanda ibu kota Majapahit. Perang saudara itu pun mempercepat Majapahit yang semakin rentah menuju lubang kuburnya. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Fatah dilantik oleh para sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota muslim, maka Raden Fatah bersama para sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Raden Fatah memimpin Kesultanan Demak dengan didampingi para sunan yang dikenal sebagai Wali Songo. Runtuhnya Majapahit membuat semua wilayah bawahannya menjadi kerajaan-kerajaan yang mandiri. Kesultanan Demak di masa awal tidak serta mewarisi wilayah Majapahit, hanya berkisar di beberapa wilayah di Jawa bagian tengah yang menjadi wilayah Tidak coret-coret ya. Pelan tapi pasti. Yang coret-coret dicatat namanya ya. Beberapa wilayah pesisir bekas Majapahit bergabung dengan Demak. Jalur perdagangan pun berkembang semakin ramai di bawah kendali Kesultanan Demak. Raden Fatah lebih banyak bergerak dalam pengislaman di Jawa daripada perluasan kekuasaan. Dalam masa kekuasaannya, Islam semakin menyebar, tidak hanya di pesisir, tetapi juga di pedalaman. Wali Songo berperan besar dalam proses islamisasi Jawa. Ketika itu, Demak merupakan sebuah kerajaan yang lebih banyak berperan dalam penyebaran agama Islam. Tahun 1511, Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara menyadari sebuah ancaman di depan mereka, penjajahan oleh bangsa Eropa. Kesultanan Demak tidak tinggal diam. Tahun 1513, Raden Fatah mengutus putranya yang bernama Pati Yunus menyingkirkan Portugis dari Malaka. Sekitar 100 kapal perang dengan 5.000 prajurit berangkat menyerbu Portugis di Malaka. Penyerangan Demak ke Malaka ini membuat Pati Yunus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang menyeberangi Laut Utara. Serangan Demak yang dipimpin oleh Pati Yunus tersebut gagal. Namun Demak tidak melakukan serangan lanjutan, tetapi memperkuat pertahanan di sepanjang pantai utara agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Tahun 1518, Raden Fatah menutup usia. Pati Yunus kemudian naik tahta menggantikan ayahnya. Namun, sang pangeran yang menyeberangi Laut Utara itu tidak lama menduduki tahta. Tahun 1521, beliau meninggal dunia tanpa memiliki putra mahkota. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggono, adik dari Pati Yunus. Kelak, dalam sejarah akan tertulis bahwa Sultan Trenggono merupakan penguasa terbesar dalam sejarah Demak.
tahun 1527, Tuban berhasil dikuasai Demak. Tuban adalah kota pelabuhan tua yang sempat menjadi pendukung perdagangan zaman Majapahit. Setelah Tuban, Demak bergerak ke selatan. Tahun 1529 hingga 1530, Madiun berhasil dikuasai Demak. Selanjutnya, Demak berhasil menguasai Surabaya pada tahun 1530. Pergerakan Demak ini ternyata mencemaskan sebuah kerajaan di sebelah barat mereka, yaitu Pajajaran. Bahkan dikala Sultan Trenggono belum berkuasa, Pajajaran sudah mencemaskan kehadiran Demak sebagai suksesor Majapahit. Tahun 1522, Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran ketika itu, melakukan kontak dengan Portugis. Pajajaran mengizinkan Portugis membangun kantor dagang sekaligus benteng pertahanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Sultan Trenggono pun merespon dengan mengirimkan armada perang yang dipimpin oleh Fathahillah pada tahun 1523. Namun, armada perang itu tidak langsung menyerbu Sunda Kelapa, tetapi pelabuhan Banten. Pergerakan Demak di pelabuhan Banten segera mengundang reaksi Portugis di Malaka. Pada tahun 1526, Portugis mengirimkan 6 kapal perangnya beserta 600 prajurit bersenjata lengkap. Di tahun yang sama pula, Sultan Trenggono mengirimkan 20 kapal perang beserta 1.500 prajurit ke Sunda Kelapa. Armada perang susulan dari Demak ini dipimpin langsung oleh Fathahillah yang sebelumnya sudah berhasil menguasai pelabuhan Banten. Tahun 1527, Sunda Kelapa benar-benar sudah dikepung dari timur dan barat oleh Demak. Pertempuran terbuka segera pecah dengan sengitnya. Setelah melalui pertarungan yang sengit, pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa pun jatuh ke tangan pasukan Demak. Fathahillah pun diangkat menjadi pemimpin pelabuhan yang kemudian diberi nama Jayakarta. Selanjutnya, pergerakan Demak semakin meluas. Tahun 1543, Pasuruan dan Kediri berhasil dikuasai Demak. Pasukan Demak bergerak semakin ke selatan. Tahun 1545, Malang berhasil menjadi wilayah Demak. Tahun 1546, pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sultan Trenggono bergerak menuju Panarukan, yang ketika itu masih menjadi wilayah Blambangan. Dalam sebuah pertempuran di Panarukan tersebut, Sultan Trenggono wafat. Wafatnya Sultan Trenggono menghentikan Demak dalam usahanya memperluas wilayah kekuasaan. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra tertua dari Sultan Trenggono. Kepemimpinan Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto memiliki nama kecil Raden Mukmin. Ketika berkuasa, Raden Mukmin memindahkan istana Demak ke Bukit Prawoto. Selain itu, Raden Mukmin yang lebih tertarik kepada Islam daripada politik kenegaraan, memilih menggunakan gelar Sunan daripada Sultan. Ketika dilantik menjadi pemimpin tertinggi Demak, beliau pun menggunakan gelar Sunan Prawoto. Sunan Prawoto mewarisi Demak sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh kuat di Nusantara. Besarnya pengaruh Demak membuat Sunan Prawoto mulai berpikir meneruskan kebijakan pendahulunya untuk memperluas wilayah. Belum sempat Sunan Prawoto meneruskan kebijakan ayahandanya, Demak pun mulai mengalami nasib seperti Majapahit. Perebutan tahta di antara sanak saudara membayangi Kesultanan Demak. Suatu malam, pada tahun 1549, seorang telik sandi Jipang bernama Rungkut berhasil menyusup ke istana Prawoto. Tugasnya hanya satu, membunuh pemimpin tertinggi Kesultanan Demak. Rungkut tidaklah memiliki dendam pribadi kepada Sunan Prawoto, namun dia mendapatkan tugas dari Adipati Jipang, Arya Penangsang. Arya Penangsang ketika itu adalah Adipati Jipang Panolan. Sebenarnya dia masih keluarga Kesultanan Demak. Arya Penangsang adalah putra dari Raden Kikin atau yang kelak dikenal sebagai Pangeran Sedo Ing Lepen karena meninggal di tepi sungai. Raden Kikin merupakan putra dari Raden Fatah.
adik dari Patiunus dan kakak dari Sultan Trenggono. Sepeninggal Patiunus yang tidak berputra, Demak mulai dilanda konflik perebutan tahta. Tahta seharusnya jatuh ke Raden Kikin, karena beliaulah putra tertua Raden Fatah setelah Patiunus. Namun, Sultan Trenggono menginginkan tahta Demak, sehingga harus menyingkirkan Raden Kikin. Raden Mukmin kemudian terlibat membantu ayahnya membunuh Raden Kikin di tepi sungai. Sunan Prawoto yang mengetahui Rungkut adalah utusan Arya Penangsang pun merasa hutang nyawa dan membiarkan dirinya dibunuh. Namun, Sunan Prawoto meminta agar istrinya tidak ikut dibunuh. Sayangnya, Rungkut menghujamkan keris itu terlalu dalam sehingga tembus dan melukai istri Sunan Prawoto. Tidak ada yang selamat dalam tragedi itu. Sunan Prawoto yang melihat keris Rungkut melukai istrinya pun marah, sehingga mencabut kerisnya dan membunuh suruhan Arya Penangsang. Sunan Prawoto dan istrinya pun turut meninggal akibat luka yang dideritanya. Konflik sanak saudara ini membuat Kesultanan Demak menjadi lemah. Beberapa wilayah bawahan menjadi berkembang tanpa bisa dikendalikan lagi, seperti Surabaya, Gresik, Tuban, Cirebon, hingga Banten. Sementara itu, konflik di Demak menjadi pertikaian antar saudara yang tidak kunjung habis. Setelah menyingkirkan Sunan Prawoto, Arya Penangsang pun menyingkirkan Pangeran Hadiri, Adipati Kalinyamat yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Setelah menyingkirkan Pangeran Hadiri, Arya Penangsang pun mengincar menantu Sultan Trenggono lainnya, Adipati Pajang atau yang dikenal dengan nama Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Arya Penangsang pun mengirim 2 orang telik sandi untuk menyusup ke Istana Pajang. Adipati Hadiwijaya ternyata lebih sulit disingkirkan. 2 orang telik sandi Jipang gagal melakukan tugasnya, bahkan bisa ditundukkan oleh sang Adipati Pajang. Bukan hukuman mati yang diterima 2 telik sandi itu. Adipati Pajang justru memberikan hadiah dan menyuruh 2 telik sandi itu kembali ke Jipang. Adipati Pajang sengaja melakukannya untuk menghina Arya Penangsang. Konflik yang berlarut-larut itu membuat salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus, turun tangan untuk mendamaikan Arya Penangsang dengan Hadiwijaya. Sampai saat itu, Hadiwijaya masih enggan melakukan perang terbuka, mengingat dirinya adalah anak menantu dari Kesultanan Demak. Upaya damai itu hanya menghasilkan situasi yang tidak pasti, dan permusuhan Jipang dengan Demak pun beralih menjadi Jipang melawan Pajang. Setelah upaya damai yang digagas Sunan Kudus, Hadiwijaya menemui Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana dan istri Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat yang merupakan saudara Sunan Prawoto menjanjikan kepada Hadiwijaya tahta Demak jika mampu menyingkirkan Arya Penangsang. Adipati Hadiwijaya sebenarnya enggan melawan Arya Penangsang. Bagaimanapun Arya Penangsang adalah cucu Raden Fatah, sedangkan dirinya hanyalah anak menantu. Untuk mengatasi masalah itu, Adipati Pajang itu pun mengutus 2 orang kepercayaannya, Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi, dengan ditemani seorang ahli strategi perang bernama Ki Juru Martani. Ki Gede Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani pun memimpin pasukan berangkat ke Jipang. Adipati Hadiwijaya akan memberikan tanah Pati kepada Ki Panjawi dan Ki Gede Pemanahan, sekaligus putra angkat dari Adipati Hadiwijaya. Ki Juru Martani yang ahli strategi ternyata mengirimkan Raden Sutawijaya untuk bertarung 1 lawan 1 menghadapi Arya Penangsang. Terjadi pertarungan sengit di tepi Bengawan Solo yang melibatkan ribuan prajurit dari kedua belah pihak. Pasukan Pajang berhasil memenangkan pertempuran di tepian Bengawan Solo. Raden Sutawijaya berhasil menewaskan Arya Penangsang. Selanjutnya, pasukan dari Pajang itu menyerbu istana Kadipaten Jipang. Keberhasilan pasukan Pajang melawan Jipang pun menandai akhir dari Kesultanan Demak. Seperti janji Ratu Kalinyamat, Adipati Hadiwijaya mendapatkan hak untuk memerintah seluruh wilayah Demak. Dengan gelar Sultan Hadiwijaya, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Demak yang pesisir ke Pajang yang lebih ke tengah.
Pindahnya kekuasaan ini sekaligus mengakhiri kekuatan politik dan militer di pesisir utara Jawa Tengah. Namun, secara ekonomi, pesisir utara Jawa Tengah masih cukup kuat karena masih memiliki pelabuhan-pelabuhan besar. Akhir dari Kesultanan Demak yang masyhur ini melahirkan beberapa kekuatan baru yang kelak mewarnai sejarah Nusantara, yaitu Banten, Cirebon, dan Surabaya.
Masya Allah. Oke, kita sudah menyaksikan para perjuangan pahlawan sampai bisa merdeka seperti saat ini ya. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau dengan rajin belajar walaupun dari rumah aja. Baik, sebelum acara ini ditutup ada sedikit pengumuman ya. Untuk besok dihimbau untuk semua siswa dan juga para guru bahwa adanya saum berjamaah, yaitu puasa Asyura. Nah, di mana keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa kita di satu tahun yang lalu. Jadi dihimbau untuk semuanya besok kita jangan lupa untuk puasa berjamaah. Oke, alhamdulillah kita sudah menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Bu Fitri pamit. Oke, terakhir boleh dinyalakan mikrofonnya Pak Setia. Kita tes lagi tadi jargonnya. Indonesia kuat, Indonesia bisa, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, Indonesia kuat, Indonesia bisa, Indonesia merdeka, 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 merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Tuh. Untuk mempersiapkan lomba-lombanya ya, latihan dari sekarang. Oke, boleh lift ya, boleh lift. Yang sudah hadir boleh lift, boleh mempersiapkan lombanya dari sekarang. Boleh rekaman dari sekarang.